Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita akhirnya masuk ke pertemuan ini pertemuan ke-16 ya. Ke-16 dari materi bab 2. Oke. Nah, sebelum kita masuk materi yang baru, saya akan mengingatkan kembali terutama kanton tugasnya. Silahkan dikerjakan. Kalaupun tidak bisa terkirim, tolong disimpan baik-baik yang di dalam map plastik itu, ya. Karena itu adalah bukti nanti yang akan saya laporkan ke kepala sekolah. Baik. Materi pertemuan kemarin ya, bukan minggu lalu. Ya. Ini di atas ini tentang membedakan fakta dan opini, ya. Tentang membedakan fakta dan opini. Ini materi kita yang kemarin. Ciri-ciri fakta dan opini. Kalau fakta betul-betul sudah terjadi, kalau opini belum kejadian. Itu yang paling gampang. Nah, berhubung kita ke materi yang baru, saya harap membedakan fakta dan opini sudah sangat jelas saya jelaskan kemarin. Materinya juga saya sudah share di Classroom. Jadi setiap materi itu saya simpan di Classroom. Kenapa? Kalau HP-nya penuh, kalau HP-nya full memory, bisa kembali kalian lihat di Classroom. Ya, mulai pertemuan pertama itu lengkap di Classroom. Ya. Catatan-catatan apapun itu yang kecil-kecil ada saya simpan di Classroom, baik itu teks maupun video. Oke. Kita masuk ke materi yang baru, yaitu fakta dan opini sudah. Nah, ini mengembangkan isi teks eksposisi. Jadi saya mengingatkan kembali, teks eksposisi adalah tes yang digunakan untuk menyampaikan gagasan, argumen yang disertai dengan fakta, ya, yang disertai dengan opini. Nah, fakta yang ada dalam teks eksposisi itulah yang menjadi acuan gagasan supaya orang yang membaca atau orang yang mendengar teks eksposisi yang kita buat mengikuti apa yang kita gagaskan. Jadi eksposisi itu gagasan penulis, gagasan yang berceramah, gagasan yang berpidato agar orang yang mendengarkan, orang yang membaca, orang yang hadir mengikuti ide atau gagasan penulis, penceramah, atau yang menyampaikan teks eksposisi tersebut. Namun, ya, ini ada kaitannya dengan materi bab 1, yaitu membuat gagasan penjelas. Kita lihat. Mungkin Bella Safira bisa membaca malam ini. Supaya kita ada feedback. Melengkapi tesis dengan argumen yang mendukung. Oke. Eksposisi dikembangkan berdasarkan gagasan pokok yang ditanyakan dalam tesis atau pernyataan pendapat. Untuk menguatkan pendapat tersebut digunakan argumen-argumen. Pada bagian terdahulu, kamu telah menemukan gagasan-gagasan pokok dalam teks pembangunan dan kerusakan lingkungan. Tesis yang merupakan gagasan pokok tersebut dikembangkan menjadi sebuah paragraf utuh dengan menambahkan gagasan-gagasan penjelas berupa argumen. Perhatikan contoh gagasan pokok dan gagasan penjelas pada paragraf 1. Teks pembangunan dan kerusakan lingkungan.
Setelah itu lanjutkan menemukan gagasan pokok dan gagasan penjelas pada paragraf-paragraf selanjutnya. Oke, terima kasih Bella Safira. Nah, ingat gagasan pokok. Ini kita sudah pelajari di waktu membuat laporan teks observasi. Gagasan pokok itu ada dalam setiap paragraf. Ya. Nah, gagasan pokok inilah yang kemarin kita buatkan gagasan penjelas. Contoh yang ada di buku. Ini gagasan pokoknya. Biasanya gagasan pokok berada di awal paragraf. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Ya, bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Nah, inilah gagasan penjelasnya. Kalau kita lihat wacananya, saya cari dulu wacananya. Maaf kalau pusing kalau saya naikkan. Nah, ini. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah yang lingkungan yang serius. Ini gagasan pokoknya. Sementara ini adalah gagasan penjelas. Oke, kita kembali ke yang tadi. Oh, berarti di bawahnya ini. Ya, ini. Lanjut. Nah, di sini disuruh lagi paragraf kedua. Oke, saya carikan paragraf kedua. Ini. Para ahli menyimpulkan, ini gagasan pokoknya. Para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memerhatikan kelestarian alam atau disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan. Nah, ini gagasan pokok di paragraf kedua. Kemudian ini adalah gagasan penjelas. Nah, kalau saya disuruh menambahkan gagasan penjelas ini, saya lihat dulu di sini. Kita lihat dulu gagasan pokoknya. Oh, disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam atau disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan. Nah, titik. Ya. Bisa saya sambung ini, tambahkan gagasan penjelas. Dalam pembangunan yang dilakukan oleh siapapun, ya, selain memperhatikan konsep pembangunan, yang ingin membangun harus memperhatikan keadaan lingkungan sekitarnya. Apakah cocok untuk digunakan membangun gedung, membangun pabrik, atau membangun lingkungan sekolah agar tercipta keadaan lingkungan yang harmonis. Itu versi saya kalau melihat ini. Lagi. Penerapan konsep pembangunan berkelanjutan pada saat ini ternyata jauh dari harapan. Ya. Ini gagasan penjelasnya. Oke, bisa juga kalau versi saya berdasarkan ini. Saya kasih gagasan penjelas yang berdasarkan fakta. Pembangunan yang dilakukan di berbagai tempat di Indonesia itu
Karena bilang di sini jauh dari harapan, itu jauh dari, ya kita lihat sini, itu jauh dari konteks atau izin mendirikan bangunan. Banyak warga masyarakat di Indonesia yang membangun tanpa sepengetahuan dari aparat pemerintah setempat. Ini kalau saya berdasarkan ini, karena bilangnya jauh dari harapan, berarti ada pelanggaran. Pelanggaran apa tadi itu? Ya bisa saja itu membangun tanpa pemberitahuan dari pemerintah setempat. Lihat lagi nih. Nah, di sini banyak terjadi bencana alam karena perusakan hutan dan pembangunan yang mengabaikan kondisi alam. Nah, di sini bencana alam. Ya. Berarti saya bisa tambahkan gagasan penjelas. Kalau kita lihat di sini tercatat, oke, kita bisa sambung di sini. Bencana alam yang akhir ini banyak terjadi di Indonesia, selain faktor yang disebabkan oleh penebangan pohon di hutan, ini juga diakibatkan oleh pembangunan, bangunan gedung, bangunan rumah, bangunan perkantoran yang tidak memperhatikan kondisi alam yang berada di sekitarnya. Itu versi saya. Kalau berdasarkan ini bencana alam. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini bencana alam lagi. Bencana alam lain. Oke, kalau kita berdasarkan ini, oh, ini bencana alam. Dia kasih contoh, misalnya banjir yang terjadi di Jakarta. Berarti ini fakta. Sudah terjadi. Dapat dipahami sebagai dampak pembangunan kota yang mengabaikan kerusakan lingkungan dan bencana alam. Kita bisa sambung ini. Selain itu, kalau tadi ini banjir, tanah longsor yang terjadi di sekitar daerah pegunungan, ini juga diakibatkan karena banyaknya villa-villa yang dibangun, banyaknya bangunan-bangunan yang dibangun tanpa memperhatikan aspek atau kondisi alam di sekitarnya. Ini, kalau berdasarkan ini kita cari bencana alam lain. Di sini banjir. Oh, kita bisa cari tanah longsor. Ya, itulah gagasan penjelas. Nah, menurut tim ahli, oh ini berarti para peneliti. Berarti ini fakta. Hal ini diperparah dengan saluran drainase kota yang tidak. Nah, ini lagi kita bisa sambung. Drainase kota diperparah lagi dengan banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan termasuk ke dalam drainase yang efeknya apabila terjadi hujan mempercepat terjadinya yang namanya banjir. Ini berdasarkan lagi di sini. Ini. Nah, kita ke sini lagi. Masalah lingkungan di atas merupakan masalah yang serius yang harus segera diatasi. Berarti ini bukan fakta, ini opini. Ya. Ini harus segera. Oh, berarti belum kejadian. Nah, kalau kita melihat dari ciri-ciri struktur teks eksposisi, penegasan ulang itu bagian dari, ya, penegasan ulang itu biasanya berada di akhir paragraf ini. Ini opini, ini adalah penegasan ulang. Bisa kita tambahkan, masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Ini penjelasannya, meskipun tidak mungkin mengatasi karena masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi. Kita tambahkan lagi. Kondisi bumi yang saat ini banyak tercemar
dan banyak yang rusak akibat masalah lingkungan, sebagai seorang pelajar harusnya memberikan motivasi kepada orang-orang di sekitar kita untuk tetap menjaga lingkungan sekitarnya. Itu kalau saya berdasarkan ini ya. Saya tambahkan lagi di sini. Nah, ini lagi kalau dia berdasarkan materi, kita cari lagi. Nah, ini upaya melestarikan lingkungan hidup. Kalau dia berdasarkan wacana yang ini. Ini kalau berdasarkan. Nah, gagasan pokoknya ini, permasalahan seputar lingkungan hidup selalu terdengar mengemuka. Silahkan buat gagasan penjelasnya. Oke, langsung saya jawab saja. Ini soalnya. Ya. Kita langsung lihat jawabannya saja. Ini gagasan pokok yang tadi saya baca. Ini gagasan penjelas. Ada sih di buku ini. Ya. Kemudian paragraf kedua ini kamu bisa carikan. Saya kasih contoh lagi. Banyak usaha yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Nah, ini gagasan penjelasnya. Kalau berdasarkan ini, ya, saya tambahkan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan harusnya kita dukung dan beri motivasi agar tidak hanya dilakukan untuk sementara. Kalau berdasarkan ini. Nah, kalau ini kerusakan lingkungan hidup, kita bisa tambahkan di sini tentang kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan alam yang terjadi saat ini ya, kebanyakan diakibatkan oleh ulah manusia. Ini terbukti banyaknya bencana yang terjadi setiap tahunnya. Kalau kita berdasarkan ini. Setiap peristiwa dan kejadian alam yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan hidup merupakan suatu pertanda bahwa manusia harus sadar dan berubah. Bisa ditambahkan di sini. Perubahan yang harus kita lakukan adalah menjaga kelestarian lingkungan, menjaga lingkungan di sekitar kita, membuang sampah pada tempatnya. Kalau kita berdasarkan ini peristiwa. Ini juga ini sikap. Ya, sikap kita bisa ditambahkan di sini pola hidup. Kemudian di sini salah satu akar permasalahan. Berarti permasalahan seputar lingkungan hidup kita bisa tambahkan di sini. Nah, di sini jadi alam merupakan objek yang terus-menerus dieksploitasi dan menggunakan dan dipergunakan manusia. Nah, ini paragraf terakhir berarti ini masuk kategori di penegasan ulang. Penegasan ulang itu sebuah opini, belum kejadian. Nah, ciri-cirinya itu menggunakan opini seharusnya, berarti belum kejadian. Banyak binatang yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban perburuan manusia yang tidak bertanggung jawab. Pembalakan liar yang terjadi pun tak dapat dibendung lagi. Pencemaran tanah dan air sudah menjadi kebiasaan yang terus dilakukan. Polusi udara sudah tidak disadari bahwa di dalamnya terdapat kandungan toksin yang berbahaya. Nah, kita bisa tambahkan di sini manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia sebaiknya memberikan contoh yang baik kepada lingkungan sekitarnya agar kondisi alam kita tetap lestari dan aman untuk kehidupan manusia. Betul. Oke, ada pertanyaan tentang materi kita hari ini, yaitu mengembangkan isi teks eksposisi dengan gagasan penjelas, yaitu dengan argumen yang mendukung.
Jadi kalau sudah ada, kita tinggal tambahkan berdasarkan gagasan pokok. Sebenarnya ini kita sudah pelajari di teks observasi ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tentang gagasan penjelas diambil dari, dikembangkan dari gagasan pokok. Ya, gagasan pokok itu saya sudah ajarkan. Oke, kita cek dulu siapa yang sudah ikut remedial ya. Kita cek. Kita cek dulu siapa yang sudah ikut remedial. Untuk baru 28 orang. Ya, baru 28 orang. Kita cek. Siapa-siapa yang sudah ikut. Oh ini. Anggun akunnya 2. Eci sementara mengerjakan. Oke, karena ini expired artinya berakhir kemarin, saya tambahkan 1 hari. Saya ubah dulu masanya. Oke, saya tambahkan sampai 2 hari lagi. Jadi tolong kabari temannya yang belum remedial supaya segera mengerjakan kembali remedialnya. Saya lihat apakah masih expired di sini. Oke. Berakhir hari besok, one day left. Sudah berubah, tidak expired nih. Oke, ada pertanyaan tentang gagasan penjelas dari teks eksposisi, sama sih dengan wacana hasil observasi ya. Cari gagasan pokoknya, kemudian tambahkan gagasan penjelasnya berdasarkan gagasan pokok. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, saya absen dulu. Silahkan nyalakan kameranya. Oke, sudah menyala semua. 1, 2, 3. Oke, sudah saya absen. Saya tidak sebut satu-satu. Oke, ada pertanyaan? Baik, tugas-tugas. Yang mengalami masalah pada saat pengiriman tugas di kantong, tolong disimpan baik-baik itu tugasnya. Nanti kita kumpul secara manual. Oke, ada pertanyaan, Rifki? Mungkin? Tidak ada ya? Enggak, Pak. Apa? Enggak ada. Enggak ada, Pak. Oke, tidak ada ya. Ini di mana semua? Di rumah gitu? Iya, Pak. Oke, saya sekarang di sekolah. Ya, kalau memang ada keperluan yang mendesak di sekolah, mau ketemu wali kelas atau apa, ya silahkan ke sekolah. Hari ini sudah dimulai sweeping masker. Jadi kalau meninggalkan rumah, tolong pakai masker. Sekarang sweeping masker dipusatkan di jam kota, Pangkajene. Ya, kalau kamu melintas di sana tidak pakai masker, pasti kamu dikasih singgah polisi. Kasih singgah, kemudian dikasih masker. Nah, minggu depan, kalau kamu tidak pakai masker lagi, giliranmu yang kasih masker polisi. Pembeli masker 100.000. Ya. Pajak. Ya, saya mengingatkan ya, saya beritahu memang kalau melintas di Pangkajene minggu depan, itu ya biaya tanpa menggunakan masker itu 100.000. Kalau hari ini kamu melintas di jam kota minggu ini di Pangkajene, dicegat sama polisi, maka kamu diberikan masker khusus minggu ini. Kalau minggu depan kamu yang memberikan pembeli masker 100.000. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya,
kita akhiri materi kita pada hari ini, yaitu tentang gagasan pokok dari sebuah teks eksposisi gagasan penjelas ya, yang diperkuat argumennya menjadi ditambahkan sebuah gagasan penjelas, bisa satu atau lebih. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan ke berapa ini Rifki? 16, Pak. Baik, saya kira tidak tahu. Oke, pertemuan ke-16 saya nyatakan sudah selesai. Silakan konsentrasi di grup WhatsApp. Saya akan mengirimkan beberapa teks tentang materi kita hari ini beserta 2 buah video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.